Debay masih sungsang, terus disaranin pijit perut. Kira-kira boleh nggak ya pijit perut selama hamil? Nah, simak di video ini, tapi jangan lupa klik subscribe dulu dan nyalakan notifikasi lonceng. Yang dimaksud sebagai sungsang sebenarnya adalah presentasi bokong, di mana bokong bayi berada dalam posisi yang paling bawah dan memasuki pintu atas panggul. Presentasi bokong ini termasuk salah satu komplikasi persalinan dan terjadi kurang lebih 3-4% dari seluruh kehamilan. Presentasi bokong ini bisa terjadi pada beberapa kondisi. Yang pertama adalah kondisi prematur saat si kecil belum cukup bulan. Yang kedua terjadi pada kondisi kehamilan kembar. Kadang-kadang yang bawah bokong, yang atas kepala, dan posisi ini bisa berbalik. Kemudian juga pada kondisi ketubannya kurang atau bayinya itu dengan kelainan tertentu seperti hidrosefalus. Presentasi bokong ternyata ada 3 macam loh. Presentasi bokong murni atau frank bridge paling sering ditemui di sekitar 50-70% dari seluruh presentasi bokong, terutama ditemui saat sudah cukup bulan. Ketika bokong berada di bagian terbawah, terus posisi bayinya kayak duduk santuy, jadi lututnya lurus ke atas ke arah kepala. Yang presentasi bokong yang kedua yaitu complete bridge. Namanya juga complete, artinya ada semua. Jadi saat pemeriksaan dalam, teraba bokong dan teraba juga kakinya. Lalu yang ketiga, presentasi bokong sebagian atau incomplete bridge. Teraba salah satu atau kedua kaki lebih turun daripada bokongnya. Nah, jika bonsai mengalami bayinya sungsang, sebaiknya jangan dipijit ya. Pijit bukanlah solusi, karena justru bisa membahayakan. Salah satunya terjadi kondisi solusio plasenta. Pada kondisi solusio plasenta, plasenta yang awalnya menempel di dinding permukaan rahim akan terlepas. Akibatnya, nutrisi dan oksigen yang mengarah ke debay juga terputus. Nah, memang pijat perut ini tidak selalu menyebabkan solusio plasenta. Dan solusio plasenta penyebabnya juga bukan hanya pijat perut. Solusio plasenta juga bisa terjadi pada kondisi-kondisi bonsai dengan hipertensi, preeklamsia, atau kondisi lain. Nah, kita sebenarnya masih bisa mengupayakan debay untuk berubah posisi. Yang pertama, kita coba yuk knee chest position. Artinya, posisi bonsai sujud, tapi tangannya membentang ke kanan dan ke kiri. Kemudian dadanya ditempelkan ke lantai. Coba lakukan ini kurang lebih 20 menit dalam setiap harinya, bisa terbagi pagi dan sore. Kemudian yang kedua, bonsai juga bisa mencoba prenatal yoga ataupun senam hamil. Beberapa gerakan ini mendukung untuk perubahan si kecil untuk berubah posisi. Kemudian jangan lupa ya, cukupi juga asupan nutrisi yang juga berkorelasi dengan produksi cairan ketuban. Sehingga cairan ketuban yang cukup masih memungkinkan debay untuk bergerak bebas dan menempatkan posisi pada yang seharusnya, yaitu presentasi kepala. Untuk bonsai yang masih aja debaynya sungsang, jangan berkecil hati, karena persalinan sungsang pada beberapa kondisi masih dimungkinkan. Contoh, pada kondisi debaynya tidak terlalu besar, di bawah 3 kilo misalnya. Kemudian, bonsai sudah pernah melahirkan normal sebelumnya dengan bayi yang lumayan besar, lebih besar daripada janin yang saat ini dikandung. Dan yang ketiga, saat dipantau progres persalinannya, ternyata maju secara signifikan. Hisnya bagus, pembukaannya maju, dan bokongnya makin turun. Nah, jika kondisinya stabil terus, denyut jantung bayi juga oke, masih bisa lanjut, jadi jangan lupa untuk tetap optimis. Kesimpulannya, pijat perut tidak perlu dilakukan dan tidak direkomendasikan pada kehamilan sungsang.